Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahna Fikrah, NPM A1L018.065 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu semester 6B. Nah, video ini dibuat dalam rangka pemenuhan UTS mata kuliah profesi BK. Di sini ada 2 pertanyaan, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan sejarah tentang perkembangan profesi BK di Indonesia. Oke, jadi sejarah lahirnya bimbingan dan konseling di Indonesia diawali dari masuknya bimbingan dan konseling yang mulanya itu namanya bimbingan penyuluhan pada setting sekolah. Nah, hal ini merupakan salah satu hasil konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang disingkat FKIP. Nah, setelah secara resmi ditetapkan adanya kegiatan pelayanan bimbingan dan penyuluhan ini, akan tetapi pelaksanaan di sekolah masih belum jelas seperti pemikiran awal untuk mendukung misi sekolah dan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Nah, muncul anggapan bahwa anak yang ke bimbingan konseling atau ke BK atau BP di benak orang tua terpikir bahwa anaknya di sekolah mesti bermasalah atau ada masalah. Nah, hingga lahirnya SK Menpan nomor 83/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang di dalamnya termuat aturan tentang bimbingan konseling di sekolah. Nah, ketentuan pokok dalam SK Menpan itu dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud nomor 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di dalam SK Mendikbud ini, istilah bimbingan dan penyuluhan diganti menjadi bimbingan dan konseling. Nah, seperti yang kita tahu saat ini. Nah, bimbingan dan konseling di sekolah ini dilaksanakan oleh guru pembimbing. Nah, disinilah pola pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah itu mulai jelas. Nah, akan tetapi meskipun secara yuridis keberadaan profesi konseling ini sudah diakui dalam pendidikan formal, namun pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di sekolah masih diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola yang harus diterapkan berdampak pada buruknya citra bimbingan dan konseling, sehingga melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK. Nah, mulai itu muncul persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK. Nah, berbagai kritikan muncul sebagai wujud kekecewaan atas kinerja guru pembimbing, sehingga terjadi kesalahpahaman. Persepsi negatif dan miskonsepsi berlarut. Nah, itulah tadi muncul kesalahpahaman masyarakat terhadap profesi BK. Nah, seperti BK yang dianggap polisi sekolah, BK dianggap semata-mata sebagai pemberian nasihat, kemudian adanya anggapan bahwa pekerjaan BK itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, masih banyak lagi cara pandang atau perspektif yang salah lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana kondisi perspektif BK di sekolah pada saat ini dan masa depan? Perspektif BK di sekolah saat ini adalah bahwa yang seperti tadi, bimbingan dan konseling dipisahkan sama sekali dari pendidikan, kemudian dianggap bukan guru, bimbingan dan konseling dianggap polisi sekolah tadi, bimbingan dan konseling dianggap sebagai proses pemberian nasihat, bimbingan dan konseling dianggap hanya menangani orang yang sakit atau yang kurang normal. Bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada klien-klien tertentu, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien, dan bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada klien tertentu, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan cara pandang atau kesalahpahaman terhadap bimbingan dan konseling ini? Nah, yaitu latar belakang pendidikan guru BK di sekolah, kurangnya pemahaman siswa terhadap bimbingan dan konseling, tampilan yang kurang familiar, publikasi yang komunikatif dan menarik. Nah, untuk perspektif BK di sekolah pada masa depan adalah bahwa pada masa mendatang diharapkan program bimbingan dan konseling harus bertujuan secara jelas dan dilakukan dengan perhitungan dan hati-hati.
Hal ini karena program bimbingan dan konseling harus sesuai dan terintegrasi dengan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, program harus disusun untuk mendukung tujuan pendidikan di sekolah. Dari perspektif ini, maka kegiatan bimbingan dan konseling sedapat mungkin menjadi bagian dari program sekolah pada umumnya. Lanjut pertanyaan ketiga, jelaskan peran dari nilai-nilai pribadi konseling. Oke, peran nilai-nilai pribadi konseling yaitu yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan menghargai sesama manusia, paham tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, baik itu hal yang menyenangkan ataupun hal yang menyedihkan, kemudian mampu meresponnya dengan positif, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara baik, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajiban, memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau human relationship yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah, baik bersifat internal maupun eksternal, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Jelaskan peran nilai-nilai pribadi konselor dalam bimbingan dan konseling. Nah, sekarang nilai pribadi dari konselor. Nah, konselor yang profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaannya dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Dalam menjalankan tugasnya, konselor harus dalam keadaan sadar dan menampilkan kepribadian yang sesuai dengan keprofesionalitasannya. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian konselor sangat berperan dalam usaha membantu siswa untuk tumbuh. Next, pertanyaan terakhir. Jelaskan bagaimana hubungan kerjasama antar anggota profesi dan teman sejawat. Nah, hubungan antar seorang guru BK dengan sesama guru disebut juga dengan hubungan teman sejawat. Nah, dalam hubungan guru dan teman sejawatnya ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan menghendaki supaya guru menjalankan kewajiban-kewajibannya. Yaitu, yang pertama, membantu dalam menentukan dan menjalankan kebijakan-kebijakan sekolah. Kemudian membantu teman-temannya dengan nasihat-nasihat yang konstruktif dan pikiran-pikiran yang membantu. Kemudian menghargai dengan ikhlas bantuan yang diterima dan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Membantu teman-teman untuk memperoleh promosi yang patut didapat. Menjauhkan diri, campur tangan, perkara-perkara antara guru dan murid-murid, kecuali jika kedudukannya yang resmi mengharuskan. Menjauhkan ocehan atau kecaman yang bersifat menentang tentang guru-guru lain. Berbicara secara konstruktif tentang guru-guru lain, akan tetapi melaporkan secara jujur kepada pejabat-pejabat yang berwenang dalam perkara-perkara yang menyangkut kesejahteraan murid-murid, sekolah, dan jabatan. Menggabungkan diri dengan aktif dalam organisasi-organisasi guru. Nah, hubungan kerjasama antar anggota profesi dan teman sejawat itu, seorang konselor harus dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan semua personil yang ada di sekolah, agar apapun hal yang ingin dicapai dapat terlaksana dan terrealisasikan dengan baik. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan UTS mata kuliah profesi BK. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.